Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan decision making strategi perbankan terhadap skenario regulasi yang berlaku dan pertumbuhan fintech. Next. Berikut ini adalah dari tim kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Ariko, yang ketiga Miranda, yang keempat Rizky, yang kelima Eva. Seperti yang kita tahu, bahwa keadaan industri saat ini tidak bisa diprediksi, mudah berubah dan juga sangat kompleks. Keadaan ini disebut sebagai VUCA. Istilah VUCA pada mulanya hadir dari US Army, kemudian diadaptasi oleh para pebisnis karena dianggap relevan. VUCA terdiri dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Untuk volatility dapat diartikan sebagai perubahan yang sangat cepat yang didorong oleh perkembangan teknologi. Kemudian uncertainty atau ketidakpastian dapat diartikan bahwa di mana tidak ada jaminan, kita berada pada posisi aman dan juga nyaman. Selanjutnya, complexity atau kompleksitas dapat diartikan di mana dalam dunia bisnis, kompleksitas justru merupakan kelebihan informasi sehingga orang-orang sulit untuk menangkap informasi secara akurat. Yang terakhir adalah ambiguity atau ambiguitas dapat diartikan sebagai keadaan yang tidak dapat diketahui karena dengan proses yang sama itu dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Dalam menghadapi persoalan pada kondisi VUCA ini, kita bisa menggunakan pendekatan rasional dan juga pendekatan intuitif. Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang mengedepankan pemikiran logis pada pemecahan masalahnya. Sementara untuk pendekatan intuitif adalah pendekatan yang menggunakan perasaan atau mentally pada pemecahan masalahnya. Selanjutnya, dari kondisi bisnis saat ini, kami memilih dua situasi, yaitu perkembangan fintech dan regulasi. Dari kedua situasi ini akan tercipta 4 skenario. Skenario pertama terbentuk saat perkembangan fintech berada pada titik high dan regulasi berada pada titik low. Skenarionya adalah semakin banyak produk fintech yang menyerupai perbankan dan perilaku konsumen beralih ke fintech. Selanjutnya berpotensi terdapat praktik monopoli karena persaingan yang tidak sehat dan banyak fintech yang bermunculan. Lalu, skenario yang terjadi pada saat high, perkembangan fintech berada pada titik high dan regulasi juga berada pada titik high adalah kemungkinan regulasi akan menghambat perkembangan fintech, lalu perlindungan big data khususnya data pribadi masyarakat akan aman, dan perbankan kembali mendapatkan pasarnya. Skenario yang terbentuk pada saat regulasi berada pada titik low dan perkembangan fintech juga berada pada titik low adalah tidak adanya kepercayaan dari konsumen atau masyarakat, lalu lintas bisnis lembaga jasa keuangan tidak baik, dan perbankan mendapat kemudahan dalam menjalankan produknya. Lalu, yang terjadi saat regulasi berada pada titik high dan perkembangan fintech berada pada titik low adalah fintech gagal bersaing karena terhalang regulasi dan fintech sulit menjalankan produknya. Dari keempat titik yang telah disebutkan sebelumnya, kami memilih 2 titik untuk kami presentasikan pada hari ini. Yang pertama adalah berada di titik low regulasi dan hack perkembangan fintech, di mana pada titik ini kami telah menyebutkan terdapat 4 skenario yang akan kami presentasikan pada hari ini adalah skenario semakin banyak produk fintech yang menyerupai perbankan, di mana kami mencoba untuk mensimulasikan strategi-strategi apa yang bisa dilakukan oleh perbankan jika menghadapi kondisi semakin banyak produk fintech yang menyerupai perbankan. Yang pertama adalah perbankan harus melakukan digitalisasi atau digitalisasi perbankan yang semakin berkembang. Salah satu bentuk digitalisasi perbankan adalah bank mendirikan bank digital seperti Blue yang dimiliki oleh BCA, Livin yang dimiliki Bank Diri, dan Genius yang dimiliki oleh BTPN. Strategi kedua adalah bank mencoba untuk bekerja sama dengan fintech, di mana perbankan dapat memfasilitasi dalam hal kredit dan fintech yang menyebarkan ke masyarakat, atau dalam hal ini bank mendanai fintech. Dan yang strategi yang terakhir adalah semakin unggul dalam pelayanan. Lembaga perbankan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup, tetapi perbankan juga harus memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat. Selanjutnya, apabila skenario yang terjadi adalah high regulasi atau peraturan-peraturan yang dibuat semakin banyak serta kompleks, dan di sisi lain kurang terjadinya perkembangan fintech, maka solusi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan yaitu antara lain: yang pertama, perbankan perlu tetap meningkatkan pelayanan. Kenapa? Karena akan ada selalu kemungkinan di mana muncul fintech yang tetap bertahan dalam kondisi regulasi yang semakin ketat dan jelas, khususnya pemain atau pelaku bisnis lama dalam bidang fintech yang sudah memiliki izin OJK serta memiliki banyak nasabah dengan value perusahaan yang tinggi, tentu akan dapat bertahan. Kemudian yang kedua, perbankan harus agile karena regulasi yang semakin ketat
Maka perbankan harus cekatan dalam menyikapi ini dengan menyesuaikan regulasi yang berlaku dengan produk jasa yang dipasarkannya. Dikarenakan pada dasarnya, regulasi yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk menciptakan lalu lintas bisnis pada bidang lembaga jasa keuangan berjalan sesuai dengan hakikatnya, yaitu melayani dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian terakhir adalah perbankan bekerja sama dengan fintech. Bank bekerja sama dengan fintech dengan cara menjalankan API atau Application Programming Interface, di mana bank sebagai pemilik big data dan fintech sebagai pihak yang memanfaatkan data tersebut agar dapat memberikan pelayanan dalam bentuk kredit, funding, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami akan menarik kesimpulan bank harus agile dalam menghadapi kondisi tukar dengan menciptakan strategi-strategi yang dilandasi oleh pendekatan rasional dan intuitif. Sekian, terima kasih atas presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf.